Selamat pagi semuanya, Ibu, Bapak, para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya kasihi. Nama saya Rokia ya. Latar belakang penyempurnaan daripada Diklat PIM 4 dan Diklat PIM 3 yaitu kompetensi yang dibangun pada mata diklat ini adalah kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Untuk melihat di mana posisi mata diklat ini ya dan keterkaitannya dengan agenda lain, maka mari kita simak sama-sama slide berikut ini. Penyempurnaannya adalah seperti dalam tayangan berikut ini. Mari kita simak bersama perjalanan materi ini sampai menuju pada terciptanya kompetensi kepemimpinan yang melayani dan kemampuan mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk PKP yaitu untuk mencapai kompetensi manajerial yang merupakan kompetensi kepemimpinan yang melayani untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas. Ya, jadi ini materi pokoknya Ibu Bapak. Baik ya. Jadi deskripsi materi ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen mutu dan kemampuan untuk menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta yaitu sebagai pejabat pengawas. Ruang lingkup manajemen mutu, sistem manajemen mutu menurut ISO dan SNI, kebijakan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP sebagai pengendali mutu, pelaksanaan tugas instansi pemerintah di semua bidang dan teknik-teknik pengendalian mutu. Ya, selamat pagi ibu Bapak semuanya ya, ibu-ibu yang cantik-cantik ya. Wah, ada yang baju pink ya. Halo, selamat pagi ibu baju pink ya. Ada ibu yang baju biru. Wah, cantik sekali. Apa kabar ibu? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bapak yang ganteng-ganteng apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat semua. Baik, terima kasih Ibu Bapak ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta Diklat PKP yang saya banggakan, selamat pagi dan semangat pagi. Baik, terima kasih ya. Ibu Bapak, kelas ini saya buat menjadi 2 kelompok ya. Perhatikan arah tangan saya Ibu Bapak ya. Kalau arah tangan saya mengarah ke kiri, maka yang menjawab adalah kelompok sebelah kiri. Atau ibu bapak yang duduk di sebelah kiri saya. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau tangan saya mengarah ke sebelah kanan, maka yang menjawab adalah ibu bapak yang duduk di sebelah kanan saya. Oke? Perhatikan tangan saya. Ya. Tangan saya ke kiri ya. Berarti ibu bapak yang duduk di sebelah kiri saya mohon menjawab. Apa itu esensi dari mutu? Silahkan ibu bapak yang ada di sebelah kiri saya. Baik. Oh, ibu murah. Oke, sip. Thank you. Bagus sekali ya. Oke, apalagi? Dekat. Oh, terima kasih. Ya, this good ya. Kemudian apalagi ibu bapak? Enak. Oh, enak. Wah, ini pecinta kuliner ini seperti saya ini ya. Maunya yang enak-enak ya. Baik, terima kasih. Ibu bapak yang ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan saya, esensi bermutu itu ibu bapak apa sih? Ya, awet. Oh, ibu bapak pasti punya barang-barang elektronik yang awet ya. Apalagi kuat. Oke, kuat tahan bantingan ibu bapak ya. Kalau dibanting tidak rusak ya. Oke, terima kasih. Apalagi simple. Oke, tidak rempong ya ibu bapak ya. Baik, terima kasih ibu bapak ya atas jawabannya yang menginspirasi kita semua tentang manajemen mutu.
mutu. Apa itu esensi dari mutu ya? Ibu bapak secara singkat padat ya sudah memberikan inspirasi kepada kita semua. Saya punya puzzle ya. Di belakang puzzle ini ya ada pertanyaan tentang materi hari ini yang akan kita bahas. Silahkan pilih satu orang masing-masing satu ya. Ibu bapak semuanya sudah pegang puzzle masing-masing? Oke ya, di belakang puzzle itu ya ada pertanyaan tentang materi hari ini yang akan kita bahas ya. Tuliskan jawaban itu di selembar kertas. Jangan lupa beri nama dan kumpul ke meja saya. Sudah semua? Baik, terima kasih Ibu Bapak atas kerjasamanya yang baik. Ibu Bapak tolong tuliskan nama barang-barang yang Ibu Bapak punya di rumah beserta fungsinya masing-masing dan tuliskan di depan papan tulis. Ya, baik, silakan ya ditulis di papan tulis ya. Ya, ini perwakilan saja ya, tidak mungkin ya saya satu kelas suruh maju semua Ibu Bapak ya karena waktunya terbatas ya. Jadi saya minta 5 orang saja ya perwakilan sebagai sampling ya. Ya, silakan ya, Ibu. Ya, baik ya, Ibu yang pakai baju coklat, silakan. Ya, Ibu punya apa di rumah, Bu? Oke, punya TV. Ya, silakan. Terima kasih. Ibu yang satunya? Ya, punya kulkas ya. Kemudian Bapak, ya sekarang Bapak-bapak. Oh, di rumah punya handycam. Oh, terima kasih Bapak-bapak ya. Hobinya memang fotografer ya. Baik ya. Satu lagi, Bapak ya. Oh, di rumah punya motor. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya ya. Baik ya, Ibu Bapak sudah mengidentifikasi semua ya barang-barang yang Ibu Bapak punya ya. Kemudian menurut Ibu Bapak ya, barang yang Ibu Bapak punya itu yang paling bermutu atau yang paling memuaskan, yang sesuai dengan harapan Ibu Bapak itu barang yang mana dan merek apa kira-kira? Sesi berikutnya yaitu Ibu Bapak pernah punya pengalaman tentang pelayanan publik? Ibu Bapak pernah membuat KTP? Ibu Bapak pernah mengurus SIM? Ibu Bapak pernah melakukan pelayanan publik di rumah sakit? Ibu Bapak pernah membayar pajak? Bagaimana menurut Ibu Bapak? Apakah pelayanan publiknya sudah memuaskan atau belum? Sudah sesuai dengan harapan Ibu Bapak atau belum? Oke, ya. Ya. Ya, Ibu Bapak, kita hari ini akan belajar ya tentang manajemen mutu. Ada banyak ISO dan SNI yang relevan dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintahan seperti SNI dan ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu yang banyak digunakan di instansi atau di unit organisasi. Sedangkan SPIP merupakan sistem pengendalian internal pemerintah yang bertujuan untuk menjamin mutu, mengendalikan mutu, serta meningkatkan mutu barang dan jasa. Ada macam-macam teknik pengendalian mutu, ada secara tradisional dan ada secara modern ya. Teknik pengendalian tradisional misalnya laporan statistik ya. Sedangkan yang teknik pengendalian secara modern yaitu misalnya dengan menggunakan manajemen audit. Ibu Bapak semuanya, mari kita saksikan film pendek berikut ini. Baik ya, kira-kira esensi dari film tersebut apa dan bagaimana terkait dengan pelayanan publik di Indonesia? Ya, SNI mengamanatkan untuk perbaikan mutu sesuai dengan standar di Indonesia. Untuk sesi berikutnya saya akan membagi kelompok berdasarkan nomor undian yang akan saya bagikan ya. Saya punya nomor undian, Ibu Bapak silakan diambil ya. Nomor undian ini adalah ya nomor undian yang berkaitan dengan genap dan ganjil ya. Perhatikan ya, yang genap ya, yang genap mana yang genap? Ya, baik, dibagi 2. Ya, karena kita akan membentuk 4 kelompok ya. Yang ganjil mana? Yang ganjil dibagi 2 lagi. Challenge-nya adalah ya, setiap kelompok harus menciptakan kalimat penyemangat ya dalam pembelajaran di kelas ini.
Ya, misalnya kelompok 1 ya bungkus. Ya, kemudian misalnya kelompok 2 mantap bro. Oke ya, kalau begitu silakan kelompok 3 dan kelompok 4 menciptakan challenge daripada penyemangat pembelajaran ini. Kalau begitu Ibu Bapak ya silakan Ibu Bapak diskusi ya. Materi diskusinya yaitu silakan ya, saya sudah bagi Ibu Bapak ya materi diskusinya. Kemudian hasilnya ditempel di flip chart masing-masing. Baik, ya kelompok 1 hasilnya mana? Ya oke, kelompok 2 hasilnya mana? Kelompok 3 hasilnya mana? Oke, kelompok 4 oke. Sudah selesai semua diskusinya? Sekarang yang berikutnya kita akan melakukan metode diskusi window shopping. Kalau sudah selesai semua ya, maka setiap kelompok harus ada tuan rumahnya. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 berdiri di depan flip chart hasil kerja diskusinya. Kelompok 1, oke. Kelompok 2 mana tuan rumahnya berdiri? Ya, tuan rumahnya berdiri di depan flip chart hasil tugasnya masing-masing. Kelompok 3, kelompok 4, oke, semuanya sudah ada tuan rumahnya masing-masing ya. Tugas daripada tuan rumah adalah memberikan jawaban apabila ada pertanyaan dari tamu ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari tamu ya, silakan dijawab. Mungkin ada masukan, mungkin ada usul saran, silakan. Baik ya, sekarang Ibu Bapak berdiri semua. Oke? Baik, terima kasih. Mulai sekarang ya, mari kita saling mencermati hasil diskusi teman kita masing-masing ya. Jadi kelompok 1 mencermati hasil diskusinya kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 dan seterusnya. Kelompok 3 kok kosong? Tidak ada pengunjungnya. Ayo dibagi. Jangan ngumpul di kelompok 2 semua. Ayo, dibagi. Nih kelompok 3 ada kosong. Ayo. Ya, semuanya mencari ya. Jangan ada yang kosong. Yuk silahkan dicermati hasil diskusi kawannya, hasil diskusi kelompok temannya ya. Dicermati Ibu Bapak, bukan hanya dipelototi ya. Dicermati ya. Kemudian mungkin Ibu Bapak ada punya ide apa, ada punya pemikiran apa, silahkan disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Ya, oke semuanya. Kalau begitu muter ya, silahkan muter ya, bergeser. Oke, sampai semuanya didatangi semua ya. Baik, sudah semua bergeser ya, silahkan. Ya, semuanya sudah kebagian, sudah didatangi semua. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Yuk, sudah kerjasama. Baik, Ibu Bapak, tibalah saatnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu jelaskan manajemen mutu di instansi pemerintahan. Yang kedua yaitu jelaskan perkembangan manajemen mutu dan ruang lingkupnya. Yang ketiga yaitu jelaskan standar manajemen mutu. Kemudian yang keempat, jelaskan SPIP sebagai pengendali mutu. Pelaksanaan tugas instansi pemerintah itu seperti apa dan bagaimana fungsinya. Yang berikutnya nomor 5 yaitu sebutkan macam-macam teknik pengendalian mutu. Mari kita lihat kembali ya hasil jawaban daripada puzzle ya, di belakang puzzle yang Ibu Bapak sudah tuliskan di selembar kertas tadi ya. Ini adalah lembaran jawaban Ibu Bapak ya, yang Ibu Bapak tuliskan ya tadi pagi ya. Jadi jawaban ini adalah ya, saya ajukan pertanyaan yang sama ya, tetapi jawaban yang pagi ini, yang pagi tadi ya, adalah sebelum kita memulai pembelajaran. Sedangkan soal-soal evaluasi tadi itu adalah ya, itu soal yang sama ya, tetapi jawabannya saat setelah kita melakukan pembelajaran ya. Bagaimana hasilnya Ibu Bapak? Silahkan dicocokkan ya. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan. Demikian pemaparan dari saya Ibu Bapak ya. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Saya mohon maaf apabila selama kebersamaan saya ini ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak, karena kesempurnaan adalah hanya milik Tuhan saja. Saya punya pantun untuk Ibu Bapak semuanya ya. Keirian ya beli burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.